Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya yakin semua kita saat ini dalam keadaan baik. Kenapa saya bisa begitu yakin berkata bahwa semua kita dalam keadaan baik? Sebab kita punya Bapa yang sangat amat baik. Dan kalau saat ini Bapak Ibu Saudara betul-betul dalam keadaan baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan kurang baik, atau mungkin sama sekali tidak baik, izinkan saya berkata, percayalah, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi setiap kita. Sebab tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup ini tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya yakin ada suatu tujuan Tuhan ketika Dia mengizinkan itu terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam keadaan baik, biarlah ini menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kita alami dalam hidup kita hari ini, biarlah itu menjadi korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu kita menaikkan korban syukur di hadapan Tuhan, maka ada dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita harus memahami segalanya terlebih dahulu. Tuhan hanya minta persetujuan kita Bapak Ibu Saudara. Atas apa yang Dia sedang buat, atas apa yang sedang Dia kerjakan atas hidup kita. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu Saudara yang setuju, saya mau ajak kita sama-sama untuk menyatakan persetujuan kita. Dengan bersama-sama kita berkata, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang setuju sama-sama katakan, teramat baik.
Sesungguhnya untuk dapat berkata semua yang Tuhan buat itu baik, diperlukan iman yang besar, Bapak Ibu Saudara. Sebab bukankah pada kenyataannya tidak semua yang terjadi dalam hidup kita kelihatannya baik, bukan? Itu sebabnya di saat seringkali kita belum bisa melihat hasil akhir dari karya tangannya atas hidup kita, seringkali secara diam-diam kita merasa Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa Tuhan itu kejam? Pada saat tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan. Bahkan seringkali Dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Kita mengeluh karena kita tidak mengerti maksud di balik perjalanan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, percayalah apapun dan bagaimanapun keadaannya, asalkan bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik adanya. Buktinya, apa yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel, sekalipun mereka harus berjalan di padang gurun, tiang awan dan tiang api tidak pernah absen menyertai mereka. Tanda kehadiran Tuhan bersama dengan mereka. Bahkan Tuhan berfirman, 40 tahun aku menuntun engkau berjalan di padang gurun. Namun bajumu tidak menjadi usang di tubuhmu. Kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Apa yang terjadi dan dialami oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Sehingga suatu kali dia dipukuli, lalu dijebloskan ke dalam lubang sumur. Kemudian dijual sebagai budak. Dan pada saat dia menjadi budak, dia difitnah istri Potifar, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Sebagai manusia tentu kita berkata, sudah tidak ada lagi harapan. Namun apa yang terjadi dan dialami oleh Yusuf, dia mampu melewati deritanya dengan berkemenangan. Bahkan tanpa harus melewati peperangan, Yusuf menerima tahta yang sudah disediakan Tuhan bagi dia. Apa yang terjadi dan dialami oleh Daniel, Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang yang membencinya menghasut dia untuk menjebloskan dia ke dalam lubang singa-singa yang kelaparan, firman Tuhan mencatat semalam-malaman Daniel tinggal di dalam lubang singa-singa yang kelaparan itu. Dan ketika esok harinya dia diangkat dari lubang singa-singa yang kelaparan, firman Tuhan berkata, jangankan luka, goresan pun tidak ada pada tubuh Daniel. Namun ketika orang-orang yang membenci dia beserta keluarganya dilempar masuk ke dalam lubang singa-singa yang kelaparan, firman Tuhan mencatat, belum sampai mereka ke tanah, mereka sudah habis dilumat oleh singa-singa yang kelaparan itu. Apa yang terjadi dan dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Karena ketekunan, karena imannya, dia diperhadapkan dengan dua pilihan, antara masuk dapur api yang menyala-nyala atau menyangkali iman percaya mereka. Dan tentunya karena keteguhan iman mereka, mereka memilih untuk masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Firman Tuhan mencatat ketika dapur api dinyalakan 7 kali lipat dari sebelumnya, bahkan mereka menari-nari di dalam dapur api itu. Dan orang-orang yang ada di luar melihat dengan jelas, yang dimasukkan 3, namun yang tampak 4. Bersama dengan Tuhan, semuanya akan menjadi baik. Apa yang terjadi dan dialami oleh murid-murid Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika suatu kali dia ada dalam perahu, tapi dia tertidur, lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu, sehingga membuat murid-muridnya begitu ketakutan, padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dan kita tahu bagaimana akhir dari kisah ini. Tuhan Yesus menghardik badai dan semuanya menjadi tenang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau suatu saat Tuhan membawa kita menghadapi badai, bukan untuk menenggelamkan kita, namun agar kita bisa melihat bagaimana tangannya berkuasa atas setiap badai yang ada dalam hidup kita. Bagaimana tangan kanannya turun dan menyelesaikan semuanya menjadi kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun kondisi kita, sama-sama kita mau katakan, dari semula
Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarah. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Semua baik, ini persetujuan kami Tuhan. Di dalam hidupku setuju, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Ini tangan-tangan kami yang terangkat, tanda kami setuju dengan Engkau Tuhan. Semuanya jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Engkau baik selama-lamanya. Tak pernah berubah. Kebaikan-Mu Tuhan selamanya. Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur, korban syukur kita di hadapan Tuhan. Hinalabayarabasi hinanarabu hina hina. Hinalabayarabashande hinalarabu
kasih dan sayang-Mu. Banyaklah yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami, Bapa. Segala jalan-jalan-Mu dan maksud-maksud-Mu atas hidup kami. Setiap kali kami mengatakan dan menyatakannya, tidak cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya. Karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itu sebabnya di hadapan-Mu saat ini, Bapa, maafkan kami. Sekalipun kami tahu akan kebenaran ini, namun tetap saja ada banyak hal yang kami tidak bisa pahami. Ada banyak hal yang kami tidak bisa mengerti bagaimana cara-Mu bekerja atas hidup kami. Ada terlalu banyak cara-Mu yang tidak bisa kami pahami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau oleh pikiran kami. Ada terlalu banyak rencana-Mu yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi harapan kami. Itu sebabnya di hadapan-Mu saat ini, Bapa, bantu setiap kami. Untuk kami boleh mempercayai setiap pintu yang sedang Kau bukakan bagi kami hari ini. Namun bantu juga setiap kami untuk menghormati setiap pintu yang sedang Engkau tutup bagi kami hari ini. Sebab Engkaulah yang tahu setiap jalan-jalannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mau bacakan Ayub 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, dan dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Bapak Ibu Saudara, siapa Ayub? Satu-satunya manusia yang dibanggakan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Allah sampai membanggakan Ayub. Saya tidak usah cerita tentang kesalehannya. Saya tidak usah berbicara tentang bagaimana dia hidup takut akan Allah. Namun yang saya ingin ajukan adalah pertanyaan. Sekalipun Ayub sudah hidup seperti itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah ada satu orang pun di antara kita saat ini yang pernah mengalami badai sedahsyat yang Ayub alami. Dalam sekejap seluruh kesehatannya hilang. Harta bendanya, keluarganya habis semuanya. Pada saat Ayub mengalami semuanya ini, apakah dia mengajukan pertanyaan? Bukan hanya mengajukan pertanyaan, tapi dia mengajukan serentetan pertanyaan kepada Allah. Namun kalau kita baca di Ayub ke-38 Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan ketika Ayub mengajukan serentetan pertanyaan kepada Allah, tidak ada satupun pertanyaan Ayub ini dijawab oleh Allah. Namun Allah menjawab Ayub dengan menyadarkan kepadanya tentang kekuasaannya di dalam alam semesta ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, izinkan saya berkata, berhenti bertanya mengapa, kenapa sama Tuhan. Ada terlalu banyak orang seringkali sibuk dengan dua pertanyaan ini kepada Tuhan. Dia menuntut Tuhan untuk menjelaskan segala-galanya. Itu sebabnya dia selalu bertanya dengan mengapa sih Tuhan, kenapa sih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan berhenti bertanya begitu sama Tuhan? Sebab kalau Ayub saja ya tidak dijawab oleh Tuhan, apalagi kita. Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, seandainya Tuhan mau menjawab setiap pertanyaan kita, maka pikiran kita tidak sanggup untuk menampungnya. Karena terlalu besar. Jalan pikiran dan rancangan Tuhan terlalu tinggi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita. Tapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Sebab selama-lamanya dia tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan atas hidup kita. Sebab dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan atas hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita harus memahami segalanya. Tuhan hanya minta kita percaya bahwa tidak akan pernah dia biarkan kita bergumul sendiri dalam hidup ini. Menghadapi apapun dalam hidup kita. Ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, takkan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh
tergeletak, jangan lagi menangis. Ada Bapa di sini, serahkanlah di hatimu. Ada tangan yang kuat selalu siap menolongmu. Jangan lagi menangis. Ada Bapa di sini, percayalah di hati. Ada tangan yang kuat selalu siap menolongmu. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, kadang sulit untuk bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Ada saat dalam hidup ini Tuhan membawa kita dalam keadaan yang sama sekali tidak menyenangkan. Namun apapun keadaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Dia panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, mengasihi diri itu boleh, tapi mengasihani diri itu tidak boleh. Sebab ketika kita jatuh kepada rasa mengasihani diri, maka detik yang sama iblis akan langsung menyerang kita. Dia akan menekan kita dan mendakwa kita, sehingga membuat kita sampai-sampai tidak lagi berdaya. Bahkan membuat kita menyerah kalah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa bahwa kita ini orang yang paling susah. Kalau kita mau buka mata kita, maka kita akan mendapati ada begitu banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ulangan 31 ayat yang ke-6 katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab tidak akan pernah Tuhan membiarkan orang benar itu goyah dalam hidupnya. Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, takkan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis. Ada Bapa di sini, percayalah di hati.
sekali lagi katakan jangan lagi menangis. Ada Bapa di sini. Percayalah di hatimu ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Dari 43.000 kemudian menjadi 10.000 orang. Dan akhirnya dia termasuk di antara 100 orang yang bisa mengikuti proses penilaian akhir. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya ketika mereka harus melewati ujian akhir itu? Sampai tibalah berita yang menghancurkan itu. NASA lebih memilih Christina Outlifield dan dia kalah. Berita itu menghancurkan hidupnya, menghancurkan seluruh impiannya. Dia terpuruk
semangatnya patah. Dia mengalami depresi berat. Dan amarah menggantikan semua harapannya. Dalam keadaan seperti itu dia berpaling kepada ayahnya. Dan saat itu ayahnya hanya berkata, semua terjadi karena suatu alasan. Selasa 28 Januari 1986. Dia beserta seluruh orang yang mengikuti ujian itu datang untuk menyaksikan peluncuran pesawat Challenger. Ketika pesawat itu melintasi landasan pacu, dia berperkara sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu aku akan melakukan apa saja, asal aku bisa berada di dalam pesawat itu. Tetapi mengapa Engkau berbuat begitu kejam kepadaku? Namun 73 detik kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab semua pertanyaannya dan menghapus semua keraguannya. Ketika pesawat Challenger itu meledak dan menewaskan seluruh orang yang ada di dalam pesawat itu. Sesaat itu dia tertegun dan dia teringat akan perkataan ayahnya. Semua yang terjadi karena ada suatu alasan. Dia berkata, aku memang tidak terpilih untuk berada di dalam pesawat itu. Sekalipun aku sangat menginginkannya. Karena Tuhan memiliki alasan lain atas kehadiranku di muka bumi ini. Aku, Frank Slasak, hari ini masih hidup dan bersyukur kepada Tuhan karena tidak semua doaku dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita ada di dalam situasi Frank Slasak. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Apa yang kita inginkan seakan semakin menjauh dari hidup kita. Semua terjadi karena suatu alasan. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak kesulitan demi kesulitan, dengar baik Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti itu kita tetap tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah menjanjikan kemudahan hidup bagi kita. Ketika Dia panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Itu sebabnya kalau hari-hari ini badai tengah menggelora, menerjang hidup kita, dalam keadaan seperti itu pun kita tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah menjanjikan semuanya itu. Namun satu hal yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara, Dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita. Untuk kita tetap cakap menghadapi kondisi apapun yang ada di hadapan kita hari ini. Dia berjanji Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri dalam hidup ini. Ada satu perjanjian abadi yang dibuat oleh Allah dan diikat dengan sumpah olehnya. Bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi apapun sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat kita sedang menghadapi apapun, biarlah kita bisa mengandalkan integritas Tuhan atas setiap janjinya bagi hidup kita. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sama-sama katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan iman katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Di hadapan Tuhan katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang menggendongku. Membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu Tuhan. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, apakah ada acara atau ada pelayanan atau tidak, saya selalu paling lambat bangun jam 5 pagi. Kenapa saya selalu bangun jam 5 pagi? Seperti firman Tuhan katakan, seperti pengawal mengharapkan fajar. Sebab Bapak Ibu Saudara sudah hampir dapat dipastikan pada pukul 5.30 gelap itu akan berubah menjadi terang. Dan itu yang saya senang saksikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hampir bisa dipastikan 5.30 fajar selalu bersinar. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak selalu. Kadangkala fajar pun bisa terlambat bersinar. Ketika pagi hari cuaca mendung, maka fajar pun terlambat. Namun Bapak Ibu Saudara, fajar bisa terlambat, tapi dia tidak akan pernah lupa untuk bersinar. Begitu juga dengan janji Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin suatu saat kita merasa Tuhan itu begitu lambat bekerja. Sama seperti Abraham menantikan janji Tuhan untuk memberikannya keturunan.
Sampai dia sudah meragukan dan merasa seakan-akan Tuhan sudah melalaikan janjinya. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita hari ini, di dalam penantian akan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, biarlah kita boleh terus memegang janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah lupa untuk menggenapi setiap apa yang Dia janjikan. Pertolongan Tuhan bisa saja lambat, tapi Bapak Ibu Saudara yang pasti Dia tidak akan pernah terlambat. Namun Dia juga tidak akan pernah terlalu cepat. Jadi apapun keadaan kita hari ini, biarlah kita boleh pegang terus janji Tuhan. Bahwa apapun yang Dia janjikan, Dia bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Jadi apapun yang Tuhan janjikan bagi kita, pasti akan digenapi oleh Tuhan. Izinkan dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan, biarlah ini menjadi pengakuan kita bahwa ketika kita sudah tidak mampu, ketika kita sudah tidak sanggup lagi, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan turun atas setiap kita dan menyelesaikan semuanya indah bagi setiap kita. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Saat Engkau Allah yang memelangku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas hidup kami Tuhan. Mari dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa
turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Yang percaya mari angkat tinggi-tinggi kedua tangan, katakan, Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala